PCRO-nya, untuk PCRO PPC nomor 1. Ya, saya lihat di sini ada capaian 5% ya di bulan 1, bulan 2, bulan 3. Ini 5%. Monggo diisi bisa kalau ingin menyamakan untuk PCRO-nya bisa yang atas itu, yang TPCRO, Bapak Ibu. Ya, yang ini diisi, ya yang ini itu 5, terus ini diisi 5, gitu. Ini 5 sesuai dengan apa yang sudah dicapai. Untuk RVRO-nya, monggo. Karena saya lihat di sini masih 0 ya capaiannya sampai dengan bulan Juni, mungkin bisa diisi 0 juga, nggak apa-apa. Yang penting kalau RVRO nanti di total Januari sampai Desember ini totalnya 3 karena target di DIPA adalah 3. Sementara untuk yang atas itu totalnya 100 karena targetnya 100%. Nah, ini yang tahu berapa targetnya tentunya Bapak Ibu sendiri gitu ya, sebagai satker yang ya mungkin PPK-nya atau KPA-nya yang bisa menjustifikasi kira-kira target tersebut uh, kepinginnya dicapai kapan. Seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin kalau ada pertanyaan, monggo langsung ditanyakan saja. Ada yang kurang jelas. Kemudian untuk polarisasi ini dulu juga jangan lupa Bapak Ibu, polarisasi sama capaian sama apa waktu itu. Ini karena outputnya adalah rekomendasi kebijakan ya. Rekomendasi kebijakan kan berarti sifatnya itu semakin cepat selesai, semakin bagus. Jadi untuk polarisasi waktunya seharusnya diisi eh, apa namanya time efisiensi gitu ya. Sedangkan yang polarisasi capaiannya maksimis karena semakin banyak rekomendasi kebijakan yang dihasilkan, tentunya justifikasinya adalah kinerjanya semakin bagus gitu. Nah ini ya monggo diisi satu dulu Januari sampai Desember harus klop untuk PCRO 100, RVRO 3 gitu. 5, 5, bulan 4 2, bulan 5 7, bulan 6 4. 7. Untuk bulan Mei saya lihat di sini capaiannya 7% ya. Ya. Oh ya, sebagai informasi lagi, jadi eh, penilaian cabut ini adalah sifatnya eh, take last noun. Jadi mungkin memang per bulan akan kelihatan nilainya gitu ya. Bisa 100, bisa 0, bisa 50 gitu ya nilainya. Tapi nanti yang diambil adalah hasil yang terakhir gitu. Jadi berapapun nilainya di Januari sampai November, kalau Desembernya 0, ini Desembernya bisa 0 gitu. Tapi kalau berapapun nilainya Januari sampai November 0 pun, tapi kalau Desember 100 tetap yang diambil nanti Desember 100 gitu. Cuman eh, ini untuk penilaian saja. Tapi kalau untuk kualitas data tentunya akan ini mengurangi kualitas data Bapak Ibu gitu ya. Karena selain untuk penilaian Bapak Ibu, data cabut ini juga akan dianalisis oleh analis-analis
di kami maupun di kadang-kadang pemeriksa gitu. Jadi kalau bisa ya menggambarkan seperti yang apa adanya gitu, meskipun ini tidak eh, gimana ya, untuk karakteristiknya ini tadi tidak begitu, tidak langsung berdampak pada nilai IKPA gitu, tapi ini akan menjadi salah satu justifikasi karakteristik RO gitu. Jadi kalau karakteristiknya maximize time efficiency, harusnya berarti kan lebih banyak dicapai dan lebih cepat dicapai, lebih baik gitu. Hanya sebagai identitas karakteristiknya gitu. Mungkin diisi dulu Bapak Ibu sampai 100 sampai kalau sudah simpan. Nah, di sini kelihatan nilai total TVRO tidak sama gitu ya. Coba dicek lagi. T Nah, TRVRO-nya kan untuk yang ini ada 3 ya kalau nggak salah. Nah, sementara di sini tuh masih diisinya juga belum lengkap Bapak Ibu. Jadi harus diisi sampai bulan Desember. Harus isi semua targetnya. Nah, diisi sampai kelihatan. Nah, ini kan masih banyak yang belum diisi nih. Harus diisi sampai Desember. Pokoknya yang atas nih total harus 100, yang bawah ini harus berapa tadi, 3 kalau nggak salah targetnya di DIPA. Seperti itu. Lalu kalau ada yang perlu ditanyakan. Izin Mas mau menanyakan, Ye. saya dari Kedeputian Mas mau menanyakan, kalau ini nantinya si target kinerja Satker itu kita hanya isi 1 kali berarti nggak Mas? Ya, target ini untuk periode awal triwulan saja. Jadi kebetulan ini ada perpanjangan waktu yang karena ini awal-awal ya, awal-awal pertama kali provinsi ini muncul, ini Mm-mm. harusnya kemarin 31 Juli ini diperpanjang sampai besok Senin, terakhir nih Senin. Kalau misalnya Senin ini belum diisi, nanti Bapak Ibu nggak bisa mengisi realisasinya gitu. Realisasi cabutnya nggak bisa diisi. Nah, Oh gitu. sehingga Mm-mm. ini harus diisi dulu semua. Nah, mungkin yang difokuskan adalah target untuk triwulan 3, ya, Mbak ya. Atau Ibu. Jadi karena nanti triwulan 4 akan buka lagi awal triwulan di bulan Oktober, nanti sekitar 10 hari kerja pertama bulan Oktober itu akan dibuka lagi untuk apa ya, merevisi atau memutakhirkan lah, istilah memutakhirkan target yang bulan Oktober, November, Desember. Nah, jadi nanti masih bisa berubah Oktober, November. Jadi kalau memang sulit gitu ya untuk memperkirakan kira-kira Oktober, November, Desember dapat berapa persen atau berapa nilainya, ini fokuskan dulu di bulan Juli, Agustus, September gitu ya. Kira-kira yang tercapai akan berapa. Atau nanti yang Itu ngisi capai aja juga Bapak Ibu sendiri. oh gitu. Tapi nantinya kalau berarti di awal TW4 itu kita masih bisa nggak Mas ngedit yang Yang TW3 gitu misalnya? nah itu nggak bisa. Nggak bisa Kalau ya? Oke. ya karena ini sifatnya maju ke depan terus gitu. Oh gitu. Tapi kalau misalnya Kecuali yang ini ya. kan kita sekarang belum ngisi tuh Mas. Berarti kita kalau yang dari Januari sampai Juni mungkin berarti kita sesuaikan saja dengan realisasi yang udah kita isi atau gimana Mas baiknya? Ya, karena ini ada istilahnya relaksasi gitu ya. Jadi kita Iya. baru muncul provinsi ini. Jadi yang Januari sampai Juli sesuaikan saja dengan yang sudah dicapai gitu. Capaiannya berapa per bulannya itu. Itu yang di Bapak Ibu tuliskan. Nanti mungkin bisa saya share juga eh, RO yang sudah dicapai per bulannya untuk sebagai kertas kerja gitu ya. Buat Iya acuan Mas gitu kalau kalau mau bisa bikin. monitoringnya Ya kita udah juga minta jadi kita bisa saya lihat kirim sebentar ya. kertas kerjanya. Oh ya, mungkin saya jelaskan dulu ini kertas kerja yang saya akan saya share gitu ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini data yang sudah saya tarik. Intinya capaian RO sama PCRO-nya yang sudah tercapai sampai bulan 7, tapi bulan 7 kan masih kosong ya. Jadi saya akan keluar Januari sampai ini bulan 1 sampai 6 gitu ya.
yang ada isinya. Di sini RVRO-nya sebelah kiri ini, sebelah kirinya warna kuning ini yang RVRO. Jadi targetnya 2 rekomendasi kebijakan gitu ya. Tercapainya berapa rekomendasi kebijakan ini gitu. Nah, kalau yang sebelah kanannya warna kuning ini yang PCRO. Jadi ini persentasenya gitu ya. Ini yang sudah tercapai, yang sudah Bapak Ibu isi selama ini tuh ini gitu. Ini bisa jadikan acuan untuk Januari sampai Juni. Nah, mungkin perlu ini juga yang perlu diketahui juga kalau ngisi RVRO ini itu jangan koma ya, kecuali memang satuannya kayak ini meter persegi ini mungkin logikanya mungkin bisa ya tercapainya koma. Cuman kalau misalnya apa ya orang ini belum tercapai. Nah, orang ini jangan sampai ngisinya koma gitu. Masa ada orang separuh gitu. Jadi kalau misi koma-koma itu yang di PCRO. Nah, ini baru gak apa-apa koma yang persentasenya 8,33 gitu ya. Kalau misalnya satu layanan gitu kan Bapak Ibu biasanya isi otomatis bisa itu 8,33 semua bisa gitu. Tapi kalau yang di sini ini jangan sampai koma-koma, ini masih banyak yang koma-koma ya. Kayak layanan umum ini satu layanan gitu. Ya, ini nggak perlu diisi 0,0 gitu. Ya, harusnya langsung aja isi kalau memang diakui di awal isi satu di Januari nanti selanjutnya nggak usah diisi kita 0,000. Jadi atau diisi di terakhir juga nggak apa-apa 0,00 baru Desember 1 gitu jadi tercapai satu layanan. Nah, seperti itu Bapak Ibu, ini masih banyak yang masih koma-koma dan ini eh, Kalau yang tentunya mengurangi rekomendasi kebijakan juga gitu, Mas. ya kan ada sendiri tempatnya untuk ngisi yang koma-koma. Jadi yang PCRO ini tempatnya untuk mengisi berapa jumlah realnya volume yang didipa gitu ya. 5 rekomendasi kebijakan ya berarti kalau bisa jangan 0, berapa rekomendasi kebijakan. Jadi memang sudah selesai diisi satu. Nah, tapi kalau persentasenya di mana diisi di PCRO. Nah, 5%, 19% ini boleh lah memang di PCRO itu isinya kalau yang koma gitu ya. Ntar saya share. Izin Mas Rio, Ya, monggo Pak. uh, izin Pak Kabak Keuangan, uh, Linggo dan semua rekan-rekan, Mas, kami dari PPK Konsolidator yang ada di Polhukam, kita kan Ya, kirim semua kalau memang dari unit itu kan kirim ke kita dulu ya, masih seperti lama kan itu ya, pengiriman per ya, satkernya untuk capaian dan targetnya itu loh. ya. Uh, untuk polarisasi capaian dan polarisasi waktu tadi sudah ditetapkan bahwa kita pilih polarisasi capaian itu yang maximize. Dan untuk polarisasi waktunya kita yang pilih yang waktu efisien. Yang untuk Polhukam Efisien itu, siap. Mas Rio. Berarti itu Ya, dua sudah itu. berlaku untuk di server Polhukam ya. Ya, Nah, semua dan semua sifatnya sama ya berarti ya Bapak ya, Jin. karena kita kan nggak Ya, ada soal nggak ada, nggak ada perkara ya. Misalnya penanganan perkara nggak ada ya di sana ya. Oke. jadi kita disatukan untuk polarisasi capaian itu maximize dan polarisasi waktunya kami efisiensi. Pertanyaan sih ini Mas, kan kita kan mengisi dari Januari sampai dengan bulan Juli untuk TPCRO-nya. Tapi kalau yang untuk realisasi Semuanya Pak. rincian output itu sampai dengan Desember juga. Atau dua-duanya sampai dengan Desember. Dua-duanya sampai Desember Pak targetnya. Karena target kan ke depan ya Pak. Justru yang kita lihat malah nanti yang ke depan gitu. Target ke depannya berapa. Nah, untuk isian realisasinya nanti baru diisi ketika setiap bulan gitu. Setiap bulan, awal bulan itu ya. Setiap berapa 5 hari kerja awal bulan tuh ya. Iya, Bulan berikutnya maksudnya. izin Mas, ini kan dari bulan untuk periode Agustus sampai dengan Desember, sisa 5 bulan lagi dengan dana serapan yang ada di sisa di kami nih untuk proyeksi capaian itu sah nggak kalau kita misalnya kita bisa bagi 5 langsung? Kan nanti kan targetnya memang kita sudah tercapai nih di bulan Juli atau di bulan Agustus di satu kan dia udah tercapai di satu rekomendasi. Kita kan sisa serapannya aja yang masih belum. Karena di sini ada isian otomatis itu, jadi sisa itu kan kita bisa isi otomatis itu ya. Iya, bisa otomatis kalau yang layanan gitu ya misalnya atau apa yang bisa pro rata itu. Tapi kalau rekomendasi kebijakan kan misalnya 3 rekomendasi gitu Pak ya. Misalnya tiga-tiganya sudah tercapai. Ya sudah diisi targetnya yang
bulan kemarin sesuai target itu aja, sesuai pencapaiannya. Misalnya 3 rekomendasi, satu di bulan Februari tercapai, satunya di bulan Maret tercapai, satunya di bulan Juni tercapai gitu ya. Ya udah sih, isi aja target seperti itu, nanti nanti ke depan 0 0 0 0 karena sudah selesai kan. Yang diisi kan yang bulan itu yang tercapai, bukan kumulatifnya nanti sistemnya yang kumulatif gitu kan, Pak. Iya, berarti izin targetnya aja yang diisi, tapi untuk di apa rincian volumenya dia tetap nol ya, karena dia satu sudah tercapai di bulan Februari Iya. kemarin. Hmm. Berarti isi Eh, realisasinya aja. kalau kalau logikanya ya, kalau misalnya memang sudah tercapai, persentasenya juga 100% sudah kan, Pak. Jadi kalau misalnya sudah 3 rekomendasi kan, harusnya kan persentasenya juga sudah 100% dari bulan, misalnya ya, bulan Mei sudah tercapai 3 rekomendasi. Berarti kan otomatis bulan Mei itu persentasenya juga sudah 100 gitu di total. Nah, kalau masalah realisasi ini hal yang beda lagi, nggak usah di ini gitu. Realisasi kan sendiri gitu, ada penilaiannya sendiri. Nah, ini khusus untuk capaian outputnya berapa persennya bisa di, nanti akan kelihatan sendiri gapnya berapa gitu ya. Oh, ternyata output rekomendasi A itu bulan Mei sudah tercapai semua, tapi duitnya ini masih mengalir terus, masih dibuat, masih ada gitu kan, apa namanya, pertanggungjawaban yang masih mengalir gitu kan, masih sampai akhir tahun. Ya, memang seperti itu kan kondisinya. Berarti dibikin nol aja ya, kalau misalnya bulan lalu sudah tercapai di rekomendasi dan layanan itu, berarti tetap kita bikin nol aja sampai bulan Desember. Iya, nol aja kalau sudah mentok selesai gitu ya. Karena Karena tadi nggak saya bisa baca, diisi melebihi atau kurang, Pak. berarti Kecuali Bapak revisi untuk DIPA ya. untuk layanannya kita isi di awal bulan Boleh, atau memang layanan kalau berjalan. misalnya layanan perkantoran gitu ya. Mm-mm. Misalnya layanan perkantoran gitu. Itu diakui di awal bisa. Izin Sudah Mas. saya kirim ya di chat untuk ininya, monitoring RO-nya yang sampai bulan Juli, Pak ya. Nanti mungkin bisa dicek untuk teman-teman yang isi, jadi pedoman Januari sampai Juni lah minimal. Nanti tinggal mengisi Juli, Agustus, Agustus, September, Oktober ya kan. November, Desember, Juli, Agustus, September minimal kalau bisa apa diproyeksikan sesuai. Iya, izin Mas, sebelumnya ini kan kami ini dari KPK Konsolidator, sudah ada beberapa memang yang isi pada saat memang awalnya itu kan kita isi di realisasi kinerja satker baru ke target kan ya. Enggak, jadi target dulu maksudnya. Realisasi kan, Target, realisasi kan sudah, Pak. Yang target, realisasi kan nanti kalau tiap tiap bulan, misalnya realisasi April, ya inputnya kan awal Mei gitu ya, hmm. realisasinya. Kalau targetnya, karena ini baru mulai, ini kita harus ngisi sekarang gitu. Sekarang isi target Januari sampai Desember. Iya, berarti langkah awalnya para user di sini Mm. ikut target dulu, targetnya Input berapa. target dulu, betul, betul, Setelah target sudah diisi, mereka baru masuk ke realisasi kinerja satker itu. betul. Realisasi kan, jadi realisasi nanti nggak bakal bisa keisi kalau target ini belum diisi gitu, Bapak Ibu. Jadi malah bikin apa ya? Jadi menghambat, mengurangi nilai IKPA juga kalau nggak bisa diisi gitu. Ini usernya kan ini ya, satu user ini untuk mengisi semua atau dibagi-bagi, Pak ya? Nah, Kalau ini biasanya di Mas, sini. ya, ini kan apa? Saya yang dari PPK Konsolidator Satker Mm-mm. Program, jadi kan saya terima dari Oh teman-teman. ya, yang itu. Siap. Makanya kan nggak bisa mungkin kendala masalahnya seperti apa kan saya akan ungkapkan di kami itu seperti ini. Makanya kalau salah langkah atau salah angka, apalagi tadi sudah ditetapkan terus nggak bisa dirubah, ini bagaimana Mas kalau misalnya ada penambahan atau targetnya udah berubah atau layanan juga ada penambahan. Ini cara antisipasinya bagaimana Mas ya? Karena ini dimintanya kan di Iya. awal bulan, sedangkan kita proyeksinya kan bulan berjalan. Apa harus kita tetapkan aja di bulan itu? Iya, iya, memang seperti ini, Pak. Halaman 3 dibagi itu kan kita ingin tahu proyeksi kita ke depan kan, Pak, intinya. Nah, ini juga konsepnya hampir sama.
Cuman kita nggak nilai deviasi seperti halaman negatif, cuman pengen tahu aja sebenarnya keinginan Satker ini targetnya akan dicapai bulan apa. Nah, itu seperti itu mungkin ya. Tapi harus Iya. di awal kan. Kalau namanya target kan masih disusun di awal gitu ya untuk ke depan gitu. Iya, izin Mas Priyo, ini kan udah kami share screen seperti ini kan, kalau misalnya ada Ya, kendala di kami seperti ini berarti ini tindak lanjutnya ada di yang memiliki kegiatan di sini ya, bahwa target kinerjanya ini belum direkam, dia harus merekam ini dulu, dia baru masuk ke realisasi kinerja Satker. iya. Jadi harus diisi semua dulu Pak, ini baru bisa dikirim. Dikirim ya diisinya ya di sini ya, konsolidator sini ya berarti ya. Iya, saya kan TPK Iya, konsolidatornya. konsolidator. Pada Betul. saat masuk di target kinerja Satker saya kirim, nanti di realisasi kinerja Satker kirim lagi, berarti kirim 2 kali. Oh enggak, realisasi kinerja itu kalau isi realisasinya Pak. Kalau yang ini targetnya. Ya jadi beda. Nanti ngisi realisasi ini ngisi realisasinya. Tentunya ya 2 kali karena 2 kali maksudnya satu isi target, satu isi realisasi gitu kan. Tapi target ini enggak setiap bulan diisi Pak. Oh Di iya, ini awal triwulan saja oh, tadi. ini berarti ini untuk kirim targetnya ada di sini ya, ada di target kinerja Betul, betul. Satker. Isinya targetnya di situ. Harus Realisasi. semua diisi dulu baru bisa dikirim Pak. Ini ya. Baik Mas, baik. Itu aja sih Mas, nanti kita akan sharing lagi. Makasih Mas. Ya, siap. Kalau memang ada kendala sih bisa dikonsultasikan ke kita. Tapi kalau untuk ngisi udah paham lah ya teman-teman di sana. Pak, Eh, permisi Bapak, izin. Pitan Bapak dari Deputi 6, izin bertanya Pak. Terkait ya, dengan pengisian ini Pak, kami sudah melakukan pengisian rutin setiap bulan sesuai dengan yang diagendakan oleh Biro Perencanaan dan juga bagian keuangan. Nah, namun ada kendala Bapak, mohon izin. Halo Pak, bisa didengar Pak? ya gimana Pak? Iya. Untuk kami sudah melakukan penginputan tiap bulan Pak, namun mohon izin ada kendala bahwa di saat bulan Februari, di mana ada salah satu RO kami, ini layanan informasi kinerja, targetnya adalah satu layanan, seperti dengan layanan umum, perencanaan, dan pemantauan. Namun, saat melakukan proses penginputan, ini kami terdapat kesalahan pembacaan oleh sistem, di mana kami menginputnya 0,2 penambahan realisasi volume tersebut. Namun demikian, yang terbaca adalah hanya angka 2-nya karena kami salah menggunakan notasi koma. Sedangkan yang dibaca sistem kan titik, Pak. Apakah capaian itu bisa direvisi atau tidak, Pak? Karena kan melebihi target layanan kami. Pertanyaan itu, Pak, Siap. yang pertama. Kemudian izin untuk rekomendasi, karena kami dari Kedibutan mohon izin, di Kedibutan kami untuk satu rekomendasi ditempuh dalam beberapa kali kegiatan, dan dari Bapak Deputi berkeinginan sempat ada pesan kepada para asdep bahwa progres dari rekomendasi itu harus tercatat. Artinya tidak semua rekomendasi langsung diaklaim sebagai satu begitu. Namun tadi dari kami simak bahwa karena targetnya rekomendasi adalah 3, maka jika sudah tercapai 1, langsung di bulan itu diakumulasikan menjadi 1 rekomendasi. Sedangkan dari arahan pimpinan kami, capaian output ini harus menggambarkan untuk mencapai 3 rekomendasi itu saat ini posisinya sudah berapa persen, diwujudkan dengan input per bulannya 0, sekian, 1, sekian demikian. Mengikuti karena beliau alasan seperti itu arahannya adalah anggaran berbasis kinerja, jadi anggaran serap berapa, maka itu adalah realisasi capaian kinerja kita, seperti itu Bapak. Karena kalau kita klaim langsung 3 di awal, kurang sinkron dengan penyerapan anggaran kita. Dan yang terakhir, mohon izin Bapak, jika target tersebut meleset, artinya berpengaruhnya ke IKPA atau ke poin lain Bapak izin, karena
untuk di kami ada yang bisa dicapai di TW1, ada target rekomendasi, ada juga semua tiga-tiganya harus diselesaikan di TW4. Demikian Bapak, mohon izin dan mohon petunjuknya. Terima kasih. Ya, monggo mungkin akan dijawab Pak Tio ya. Oh, ya. Oke lah, saya oke, mohon maaf. Untuk pertanyaan dari Pak Pitan, yang pertama tadi terkait kalau misalnya Bapak salah input gitu ya, ada kesalahan input 2 jadi 0,2 atau apa gitu ya. Itu bisa direvisi ketika pengisian periode berjalan. Jadi misalnya sudah terlanjur keisi 5 gitu, padahal niatnya 0,5 gitu ya. Nah, di target di bulan berjalan Bapak isi minus bisa. Jadi revisinya adalah perbaikannya adalah di bulan berjalan dengan mengisi minus itu untuk mengurangi atau plus untuk menambahi. Ya, jadi konsepnya untuk perubahan seperti itu saja, Pak. Karena cabut ini penilaiannya adalah tag last noun atau dianggap yang paling terakhir berapa gitu. Kita tidak bisa mengubah apa yang sudah kita isikan bulan-bulan lalu, tapi kita bisa memperbaikinya di periode berjalan gitu dengan melakukan apa ya namanya konsolidasi berapa kira-kira yang kan kita ngisinya bukan akumulatif ya, yang mengakumulatifkan kan sistem kita mengisi berapa yang tercapai bulan itu gitu kan. Nah, ketika memang yang kemarin terlalu besar di bulan itu Bapak isi minus 5 atau minus 4,5 sehingga capaiannya menjadi 0,5. Nah, seperti itu. Untuk yang kedua, pertanyaan kedua tadi ada arahan kalau persentase itu tercatat. Betul Bapak. Makanya kita ada 2 pengisian. Yang pertama yang namanya PCRO, yang kedua namanya RVRO. PCRO itu adalah progres capaian RO. Progres ini diisinya persentase. Sedangkan RVRO ini realisasi volume, rincian output. Volume ini volume yang ada di DIPA itu tadi. Jadi 3 rekomendasi ini tercapainya ya harus volumenya itu. Jadi nggak bisa koma-koma atau persentase. Karena persentase ada isiannya sendiri, Pak. Di PCRO tadi. Kalau ingin mengisi yang persentase ya isinya di PCRO. Di RVRO tetap harus isi sesuai target di DIPA gitu. Misalnya satu rekomendasi ya ketika satu rekomendasi semuanya udah tercapai diisi 1 gitu. Kalau belum tercapai ya 0 karena kita nanti orang ini mungkin dievaluasi gitu ya. Ini targetnya 5 layanan, nah, ada setengah layanan gitu, 2,5 layanan gitu, jadi aneh gitu. Padahal itu ada juga di progres. Yang PCRO tadi itu isinya persentase, itu yang menggambarkan persentasenya. Tuh. Jadi ada sendiri-sendiri, dua-duanya itu sudah diakomodasi lah sama sistem kami. Silakan, dan dua-duanya wajib diisi. Nah, jadi bukan salah satu aja. Ketika sudah RVRO diisi, PCR-nya nggak usah diisi ya, bukan begitu. Tapi PCR-nya ya diisi, RVRO-nya diisi gitu. Yang ketiga, apakah target meleset itu mempengaruhi nilai IKPA gitu ya? Untuk saat ini itu target tadi hanya untuk apa ya? Kalau target akan mempengaruhi Pak. Kalau targetnya 5 nggak tercapai gitu, ya pasti nggak 100% gitu ya. Tapi untuk polarisasi tadi itu belum mempengaruhi nilai IKPA. Jadi hanya menggambarkan karakteristiknya gitu. Jadi misalnya apa namanya meskipun time stabilize atau time efisiensi atau stabilize tadi itu akan hanya menjadi justifikasi gitu. Apakah RO ini itu tercapainya sesuai gitu. Tapi belum mempengaruhi nilai IKPA karena nilai IKPA masih pakai yang tadi yang dijelaskan Pak Tio tadi 70-30 ya ketepatan waktu 70 30 ketepatan waktu ya 70 dari berapa persen capaiannya terhadap target gitu. Jadi nilainya tetap sama, tapi ada tambahan karakteristik tadi itu yang diakomodir melalui pengisian polarisasi itu sebagai justifikasi dari pimpinan atau analis gitu ya untuk menentukan apakah RO itu tercapai sesuai target atau sesuai karakteristiknya gitu. Mungkin itu Pak Pitan, apakah ada yang perlu ditanyakan lagi? Terima kasih Pak Rio atas jawabannya. Izin untuk kelebihan input berarti solusinya
untuk mulai bulan ini kami coba input minus agar sesuai dengan realita capaiannya Pak. Untuk pelayanan Ya, kan tadi Bapak bisa contohkan di yang di akhir sekalian atau per bulan dibagi rata. Berarti bisa kami nolkan sekalian, nanti diklaim di akhir atau dibagi dua. Demikian Pak untuk eh, pelayanan. layanan satu gitu ya. Iya, satu layanan Pak Target untuk di targetnya satu target. layanan. Nah, Betul. target satu layanan tadi kan ada isian di PCRO, ada RVRO Pak ya. Ya, Yang di PCRO Bapak isi misalnya 8,33% terus gitu ya. siap. PCRO-nya kan itu persentasenya. Atau sesuai justifikasi pimpinan juga boleh, misalnya oh Januari baru tercapai. Kan ini layanan perkantoran atau layanan yang lain Pak? Layanan perkantoran Pak, dokumen Oh, yang penganggaran dan perkantoran. perencanaan. Oh iya, ya itu biasanya sih kalau yang layanan perkantoran itu satu layanan itu di prorata gitu ya untuk PCRO-nya. Sedangkan untuk RVRO-nya itu bisa ditargetkan satu di awal gitu Januari, terus langsung diisi satu di Januari gitu boleh. Nanti isinya 000 nanti. Nah, kalau tadi yang di sini yang tadi salah itu RVRO atau PCRO ya? Yang salah ngisi Yang itu. RVRO-nya Pak, PCRO-nya RVRO. sesuai. Ya, Oh, RVRO-nya. Nah, RVRO-nya sekalian dibenerin aja, jangan sampai koma Pak. PCRO ya? Sorry, RVRO ya? RVRO. ya RVRO. Ya, RVRO jangan koma-koma. Jadi satu layanan ya udah isinya tadi sekarang posisi berapa? 0, gitu berarti ya? Atau 0? Kalau sekarang posisi karena tadi kesalahan input ya Pak, targetnya 1, sekarang posisi di 2,1304. 2,1. Nah, Ya, berarti minus berapa itu sampai 1 gitu intinya. ya, Kalau di berarti minus jadi minus 1. Ya. 1,1. Siap. Ya, seperti itu. Gitu aja sih. Izin berarti untuk target bulan Agustus ini atau bulan Juli kami jadikan minus targetnya Pak, atau gimana terkait dengan target? Targetnya kan ini Pak, kalau target kan kebetulan karena diisi sekarang itu kan target kan yang dilihat nanti akumulatifnya. Jadi langsung aja targetnya apa 1. namanya? Iya, langsung benernya aja kalau targetnya. Oh, iya, siap. Yang penting realisasinya di atas target kalau bisa. Siap Pak. Siap. Untuk Aja. pertanyaan pertama sudah terjawab Pak. Izin untuk yang pertanyaan kedua memang belum lega Pak, karena memang dari Pak Deputinya berkenannya seperti itu. Namun memang dari realisasi RVRO-nya mengharuskan jika memang dia 3 rekomendasi maka menyebutkan 1, 2, atau 3. Artinya kalau memang sekarang sudah tercapai izin di bulan Juli ini, semisal di keasdepan Bhinneka ini sudah 2,5664 sesuai dengan realisasi anggarannya. Kami boleh klaim menjadi 2 rekomendasi saja, artinya turun dari RVRO-nya, atau bagaimana Pak? Mohon solusinya. Ya, betul Pak. Mendingan dipaskan jadi 2 gitu kan. Atau Ya, kan kalau kan 3-nya belum selesai ya. Kan belum ya sampai belum. 3 nih. Ya Belum. 2 berarti. 2 nanti di persentasenya berarti 2,66 itu setara dengan berapa? 2,66 per 3 kali 100% gitu kan misalnya. Ya. Itu di PCRO-nya. Ya. Gitu. Siap Bapak. Berarti izin kami bulatkan ke angka yang sesuai dengan progres di unit tersebut ya Pak. Walaupun anggarannya memang belum tercapai semua, tapi jika sudah ada output, Iya, maka diklaim sesuai outputnya. betul Pak. Terima kasih banyak Pak Priyo atas jawabannya. Ya, sama-sama Pak Tan. Kemudian itu ada Pak Amru Rozak, mungkin raise hand, ada pertanyaan? Izin Pak Rio, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar Pak. Oh baik Oh. Pak. Baik, mohon izin Pak Rio, Bapak Ibu sekalian. Saya menambahkan dari pertanyaan dari Mas Pitan tadi. Betul apa yang disampaikan Mas Pitan tadi. Pertanyaan kedua bahwa terkait yang PCRO itu kita tahunya dari analis. Kebetulan saya BPP dari Kedeputian 5. Saya dapat itu dari analisnya itu berupa Excel. Excel itu dari bagian perencanaan. Jadi di situ memang sudah ada rumus-rumus ya. Di situ angkanya itu 0,0, sekian gitu. Gitu, Mas. Saya boleh share screen nggak? Sebentar, Silakan ya. Pak. Nah, jadi biar nanti selanjutnya kan kita tahunya saat ini kita isi PCRO itu kan 0, sekian walaupun rekomendasi misalnya 3. Sebelumnya itu dari Januari sampai Maret saya masih isi
Kalau memang belum ada rekomendasi saya isi 0. Tapi kalau sudah ada saya isi 1 seperti yang Pak Priyo jelaskan. Tapi setelah saya dapat bahan dari analis, kemudian saya mengikuti Excel tersebut. Nah, seperti ini Pak. Ini dari bagian perencanaan kami. Jadi di sini misalnya ini Kasdepan 1 misalnya. Di sini ada TVRO atau rekomendasi misalnya 2. Kemudian di sini yang ininya ini saya 0,0, sekian ini kalau nggak salah. Kemudian ini persentasenya. Nah, seperti itu Pak. Jadi yang kita isi seperti itu akhirnya. Makanya keluar angkanya 0,0 tadi. Sebelumnya kami dari Januari sampai Maret itu kita mengikuti apa yang disampaikan Pak Priyo tadi. Misalnya ada rekomendasi 1 kita isi 1, atau misalnya belum ada ya belum ada. Nah, sehingga ya seperti ini. Mungkin seperti itu Pak. Mohon penjelasannya atau mungkin kita nggak pakai ini lagi atau seperti apa. Nanti biar kita biar satu suara juga. Nanti akan saya sampaikan ke analisnya. Ini seperti itu Pak Priyo. Mohon tanggapannya. Terima kasih. Baik Pak Amru, terima kasih. Iya, ini cukup menarik ya, Kak. Saya lihat tadi persentasenya juga dilihat dari realisasi sebenarnya gitu ya, biar mungkin sama gitu. Nah, Iya Pak. itu kalau di kami itu harusnya masuk PCRO, Pak. Tadi kan nggak ada tabel PCRO ya. Apa mungkin tadi itu RVRO-nya PCR-nya salah jadi harusnya P Sebentar ya Pak ya. RVRO ya PCR. Nah, Saya kalau di kami seperti itu Pak sih. ini Iya, ini kan itu kan RVRO ya. Makanya itu ini juga menjadi pertanyaan di kami nih karena makanya makanya saya nggak tahu akan nih Pak. Artinya gini, yang persentase itu yang VRO-nya yang persentase ini atau yang PCRO-nya itu yang 0,2 ini gitu. Nih misalnya yang ini nih. Nih, 25. nah ya Bacanya oke. ini waktu dijelaskan sama orang perencanaan sih ya seperti itu. Makanya saya akhirnya kami inputnya seperti itu. Makanya jadi hasilnya koma-koma tadi. Gitu Oke, Pak. ini Pak. Yang pertama saya lihat judul atasnya. Nah, judul atasnya adalah progres capaian Oh output. ya, Nah, itu PCRO Pak. Jadi ya ini harusnya PCRO. iya judul paling Hmm. atas itu kan progres capaian output. Nah, itu adalah PCRO Pak Hmm. sebenarnya. Capaian realisasi apa rincian output progres capaian rincian output. Nah mungkin Hmm. kalau kalau saya bilang ini mungkin RVRO tulisan itu harusnya tulisnya PCRO mungkin gitu ya. Karena RVRO Iya. itu harusnya sesuai dengan DIPA gitu nilainya itu karena sudah dikasih masing-masing nanti kalau dari Polhukam ini beda sendiri dari KL lain akan jadi aneh gitu ya. Ya makanya Semua Pak, KL soalnya kita menggunakan harus diluruskan kayak Pak. iya, menggunakan pemahaman yang sama bahwa PCRO itu adalah yang progres jadi persentasenya gitu. Ya, Sedangkan realisasi volume ya volumenya gitu ya. ya, Seperti yang yang bulat satuan tadi kan, satuan bulat tadi. Iya, jadi betul. nggak ada koma-koma. Ya, jadi Ya mungkin nanti bisa di berarti ini selanjutnya gimana Pak? Jadi komunikasikan ya, sama biro perencanaannya atau mungkin ya ada konfirmasi lagi gitu ya. Karena kalau dari kami ya tetap PCRO itu persentasenya, kalau RVRO volumenya, jadi volume yang didipanya gitu. Koma itu mungkin bisa kalau RVRO tertentu yang memang bisa. artinya gini Pak, nanti kan Juli sudah saya input nih, ya kan? Juli sudah saya input tadi di Juli 0,06 sekian, akhirnya kan totalnya segini kan 0,3. Karena targetnya kan satu rekomendasi. Nah itu untuk bulan depan Agustus saya isi 0 aja berarti, karena memang belum ada sebenarnya. Ya, oh ya Karena satu dengan lagi rumus ini itu 0,0 gimana? 0,0 misalnya saya lihat bulan Juli ya, Juli itu RVRO-nya 0,0648 padahal di sebelah kirinya itu realisasinya 6,5%. Nah, sepertinya maksudnya di sini adalah Gimana Pak? ini malah jadi lebih kecil lagi. Ini kalau di total nggak bakal 100, Pak. 0, ini coba bisa dilihat ya 0,0648 yang bulan Juli itu kan sebenarnya 6,5% ini maksudnya kan yang Juli itu loh. Nah, kalau Bapak isi Ya. itu
itu nggak bisa. Nanti sistem akan menolak targetnya karena nggak sampai 100%. Kalau Bapak isi yang 6,5 ini masih mungkin 100%, Iya. karena yang diisi adalah berapa persennya, hilangin persennya, ya, bukan dikalikan persennya ya, maksudnya 6,5% ini yang diisi. Jadi 6,5 harusnya isinya gitu, bukan 0,0645 gitu. Oh iya, Nah, ini maksudnya kesalahan yang pertama. Yang kesalahan dua ya tadi harusnya adalah ini PCRO bukan RVRO. hmm. Jadi yang gini Pak izin, yang 0,06 ini yang saya input di PCRO. Kalau eh, yang VRO-nya yang ini, Hmm. yang persentase ini, yang Nah itu 0,5 ini. makanya nggak bakal bisa Pak. Makanya. Yang pertama kan ngisi Ya Pak, target, ngisi terima target kan total harus itu Pak. Tadi itu yang sudah jelaskan sama Mas Tio juga tadi. Yang nggak bakal bisa 100% kalau seperti ini. Ini kan kecil sekali Pak. Kalau diisi 0,0648 kalau Bapak isikan itu nggak sampai 1 gitu. Ini mungkin kalau gini targetnya 1 gitu. Ya mungkin maksudnya ini targetnya Emang 1 targetnya gitu. satu Satu nih Pak. layanan. Oke. Nah ini Ya, satu kalau rekomendasi. nah iya betul. Ini 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 cocoknya sampai Juli cuma 0,3. 0, oke ya. Oke. Ya Itu Pak. RVRO-nya kalau seperti ini ya ini nanti akan berbeda dengan yang lain gitu ya kan, eh, tidak sama dengan konsep yang sudah kita berikan sebelumnya gitu ya karena kita menganut bahwa RVRO ini volume DIPA gitu. Volumenya utuh gitu satu satuan kecuali yang memang nggak utuh gitu. Kita ingin lihat aja nih layanannya. Kalau layanan ini nggak begitu ini ya Pak, karena satu layanan ini kan eh, kita nggak apa ya, biasanya kan langsung diakui di awal atau di akhir gitu ya. Oke. Layanan ada nggak? Layanan ya ada juga layanan. Ya, Sama, layanan juga realisasi 0, juga juga. iya. 0, Hmm. juga Pak Nggak, akhirnya kan karena pakai rumus ini layanan juga ya 0, betul juga. betul. Ya, soalnya itu tadi itu menganutnya RVRO ini persentasenya gitu ya. Iya Pak, karena kita dapat Hmm. format ini. Mungkin Ya, nanti gini Pak, nah, saya ngobrol lagi dengan analis sama ini ya, bagian perencanaan. ya betul Pak. Mungkin juga ini Berarti untuk biar next berarti Agustus gimana Pak? Agustus. Kalau udah terlanjur saya input seperti ini, lebih baik langsung di ini kan Pak, disatuin kan aja yang dilihat kumulatif kan. Misalnya sudah terlanjur progresnya kan 0,3. berarti yang paling atas itu 0,7 gitu kan totalnya sampai sekarang. Nah, berarti di bulan Agustus nanti, ini kan pertama isi target dulu nih ya, isi target. Targetnya kalau bisa ya jangan yang salah, tapi tadi tuh langsung kalau kalau PCRO boleh lah koma tadi karena memang persentase. Tapi kalau RVRO satu layanan ditaruh di Januari gitu bisa Pak, satu gitu kan. Nanti eh, atau bulan Desember juga nggak apa-apa Pak, jadi nol gitu kan. Jadi selama ini yang udah diisi kan ini kan 0,7 nih sampai sekarang kan, udah ngisi beberapa kali. Nah di bulan Agustus targetnya masih nol nih kan, target masih nol, realisasinya ini bisa dikurangi, jadi minus 0,7254. Biar Nah, 0 dia itu ya. nanti nol, nol target Iya, nol, realisasi nol, nilainya tetap iya. 100 Pak, teman tenang. Baik, baik. Targetnya masih nol. Kecuali kalau targetnya satu, Bapak isi satu gitu baru ya besi nol itu mungkin realisasinya enggak 100%. Ya, seperti itu Oke Pak Pak, saya solusinya percaya. dari kami. Ya Pak, Tapi sudah mungkin bisa terjawab. dikoordinasikan biar semua sama gitu ya, biar Iya Pak, nanti apa kita namanya koordinasikan pemahamannya dulu sama deh, Pak. biar nggak beda-beda. Terima kasih Pak, terima kasih banyak. Saya izin stop. Iya, sama-sama. Terima kasih Pak. Mas, silakan Bu Devinta Fauzia, ada yang ditanyakan lagi barangkali. Iya, terima kasih Pak Priyo. Saya mau nanya untuk yang tadi seperti yang sudah dijelaskan Mas Amru sih Pak. Jadi kita memang kan pakai pakai yang rumus yang udah dikasih dari teman-teman perencanaan itu sebenarnya. Tetapi ada permasalahan lagi nih Pak. Jadi pas sejak eh, bulan Juni kalau nggak salah kami mungkin teman-teman yang lain juga mengalami hal yang sama. Jadi dari bulan Januari sampai Mei itu kami pakai eh, yang direalisasi itu anggaran awalnya itu yang tidak termasuk dengan AA.
Nah, kemudian di bulan Juni itu eh, include AA gitu. Jadi realisasinya kan jadi presentasenya jadi berkurang tuh Pak. Nah, itu jadi kitanya jadi presentasinya jadi lebih. Apakah kalau di RVRO-nya, nah itu apakah boleh itu nanti kita minuskan biar apa sesuai dengan eh, realisasinya yang dengan AA gitu Pak. Jadi termasuk dengan PCRO yang kita juga koma-koma itu jadinya juga kelebihan karena tadinya pembaginya tanpa AA, kemudian di bulan Juni itu pembaginya dengan AA gitu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Devinta. Jadi maksudnya AA-nya ini udah kebuka gitu ya, Bu ya? Belum sih Pak, tapi Udah, oh belum. jadi di bulan Juni itu eh, jadi ini Pak, jadi masuk masuk di realisasi kinerja. Aku juga bingung, soalnya seingat aku awal di bulan Januari sampai Mei itu anggarannya itu hanya yang minus AA, jadi AA-nya masih terblokir. Nah, pas bulan Juni itu eh, sudah include AA, tapi statusnya di kami AA itu masih terblokir. Jadi di realisasi yang kalau kita download dari Sakti itu, kita AA-nya masih nol. AA-nya masih 0. Iya, tapi ini sih Bu, kalau misalnya di RO apa nih? Langsung aja RO, ada satu RO gitu ya. Mm-mm. Ada RO ini sebagian di AA, satu bagian enggak gitu awalnya. Iya, betul Pak. RO. Sampai Nah, sekarang juga terus masih ada apa? masih kan? Masih Masih masih. AA. Targetnya ngaruh nggak dari AA tadi? Targetnya misalnya apa? Satu layanan apa dua rekomendasi gitu apa? Heeh. Targetnya sih nggak berkurang Pak. Iya, targetnya nggak boleh berkurang. AA ini kan cuma anggarannya kan, dia Iya, heeh. nggak akan ngaruh ke kinerja. Nah, ya ini yang jadi justifikasi untuk output. Kalau nggak ada pengaruhnya ya nggak akan berpengaruh juga di output, Bu. Karena Oh, targetnya kan ini mulai sekarang targetnya diisi sendiri kan sama Satker. mm-mm. Targetnya diisi sendiri, belum apa capainya diisi sendiri. Jadi kalau memang adanya AA ini mempengaruhi pencapaian target, ya kan, misalnya ada RO misalnya karena ada AA yang tadinya 3 rekomendasi kebijakan, satunya keblokir jadi nggak bakal bisa kecapai nih. Yang satu ini bisa di apa ditargetkan di akhir tahun aja gitu. Jadi targetkan dulu yang sudah jelas bisa dicapai gitu agar nggak mempengaruhi IPA-nya gitu. Nanti kalau misalnya memang nggak tercapai apa memang nggak bisa tercapai ya mungkin jadi apa namanya misalnya 3 rekomendasi gitu ya karena ada AA satunya nggak tercapai ini tapi jarang sih sebenarnya ya maksudnya yang memang gara-gara AA langsung outputnya hilang gitu kecuali memang Kalau revisi di kami sih iya nggak ada Pak. nggak ada gitu ya maksudnya Hanya mengurangi eh, kegiatan aja sih. hanya kegiatan kan nggak langsung berdampak ke RO-nya gitu kan ya berarti kan nggak Iya. masalah gitu malahan kan Mm-mm. iya Berarti nanti kalau setelah ini deviasinya itu dihitung dari target kita ya Pak, bukan dari realisasi ya? kita nggak ngatur deviasi Bu kalau RO ini kita masih pakai yang lama ini cuman untuk pemetaan apa ya karakteristiknya gitu ya. Ini RO yang Hmm. memang harus harus dicapai semakin cepat semakin baik atau memang harus RO yang memang terjadwal gitu. Misalnya pengadaan apa ini yang karena pengadaan X ini harus apa cuman bisa di Desember nah, gitu. Itu kan karakteristiknya beda kan dengan yang pengadaan yang bisa langsung dilakukan di awal gitu kan. Bisa langsung menimbulkan manfaat. Itu aja. Kita belum belum menilai deviasi juga. Jadi masih dari targetnya berapa, rilisnya berapa gitu aja. Oh, jadi nanti kalau yang di pengisian realisasi target ini kinerja itu nanti kita akan masih sama seperti yang kemarin, cuman bedanya kita ditambahin target aja gitu ya Pak ya? Ya, taman target ya awal triwulan Oh, diisi gitu, oke. ditargetkan. Betul. Berarti kalau Lebih misalnya enak kita sebenarnya kan. kan kalau di realisasi target itu kita kalau misalnya melebihi 20% dari selisih apa namanya realisasi gitu Pak. Itu kan ada yang harus kita klik lagi tuh.
yang kegiatan telah dilaksanakan tapi belum dipertanggungjawabkan itu tetap ada berarti ya Pak? Ya, tetap ada Tetap sih. dari realisasi Ada. berarti. Ya, kalau yang validasi gap itu kan untuk yang terlalu anomali gitu ya. Iya betul. Biar biar kelihatan kalau misalnya memang ada salah input, takutnya kan Bapak Ibu nggak berniat gitu ya mengisi yang melebihi target. Nah, dengan adanya tambahan validasi itu akan ada concern Bapak Ibu untuk mengecek lagi gitu. Oh bener kok, emang ini saya sengaja menginput target lebih tinggi. Oh ya udah lanjutkan. Tapi kalau nggak sengaja kan bisa, oh nggak jadi, salah. Maksud saya bukan ini gitu kan. Baik Validasi Pak kan kalau gunanya gitu. gitu. Iya. Baik, baik. Terima kasih Pak. Betul. Siap. Terima kasih sama-sama. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Atau ini sedang progres mungkin ya teman-teman, kalau bisa segera diisi karena terakhir tanggal 7, kalau sampai tanggal 7 belum diisi nanti realisasinya jadi nggak bisa diisi. Baik. Eh, Izin Pak, mau nanya. ya silakan Pak Ishak. Untuk yang polarisasi itu gimana Pak tadi penjelasannya? Soalnya tadi saya lagi di jalan nggak terlalu mendengarkan. Maaf sebelumnya. Oke. Saya share lagi gitu ya. Polarisasi. Jadi ini untuk membedakan karakteristik suatu output gitu ya Bapak Ibu ini. Nah, ini polarisasi ini kan tadi mengisi ada 2 isian ya. Yang pertama polarisasi capaian, yang kedua polarisasi waktu. Yang capaian ini maksudnya eh, apa namanya, suatu RO ini semakin tercapai jumlahnya, semakin tinggi jumlahnya yang dicapai, semakin baik apa enggak gitu ya. Kalau maximise ini berarti semakin tinggi semakin baik, minimize semakin rendah semakin baik gitu. Contohnya ya seperti ini. Contohnya rekomendasi kebijakan gitu ya. Semakin banyak rekomendasi kebijakan yang dibuat ya, itu semakin baik. Kalau minimize dia semakin minimal outputnya itu semakin baik ya, kayak perkara gitu apa pertahanan gitu kan, misalnya semakin banyak tahanan kan berarti kinerja pemerintah ini semakin buruk karena untuk membina orang gitu kan. Nah, itu maksudnya. Jadi ada tambahan justifikasi ke analis gitu ya. Kalau suatu output itu nggak harus semuanya itu semakin besar semakin baik. Ada ada output yang memang nggak harus dicapai gitu. Itu yang capai. Nah, kalau waktu itu adalah kapan gitu. Kapan akan output itu dicapai gitu. Apakah semakin presisi dari yang kata Bang Tia semakin baik, atau semakin cepat semakin baik gitu. Dan presisi ini misalnya kayak apa namanya, ada yang namanya bantuan parpol kalau nggak salah itu, setelah itu bisanya cair setelah rekomendasi BPK gitu, rekomendasi BPK atau audit BPK selesai itu di bulan Juli gitu. Jadi itu RO itu bisa cairnya di bulan Agustus misalnya. Jadi Januari sampai Juni nggak bakal bisa tercapai gitu. Nah, itu stabilize. Dia dia RO yang sifatnya itu yang memang harus di bulan itu gitu, nggak bisa dipercepat gitu. Atau jangan sampai juga melebihi itu gitu. Itu time stability. Tapi kalau time efisiensi ya yang biasa aja, misalnya pengadaan laptop gitu misalnya kan 5 unit laptop gitu kan, semakin cepat tercapai semakin bisa di apa dapat manfaatnya gitu kan Pak. Seperti itu Pak. Izin Mas, berarti kalau rekomendasi itu semakin cepat, itu hitungannya berarti yang time efisien. Semakin cepat semakin baik gitu ya Mas? Ya, Atau gimana? betul. Betul. Rekomendasi ini kan semakin cepat selesai gitu kan, rekomendasinya bisa langsung Timbal disampaikan lanjuti. ke, iya, lanjuti gitu kan. Betul. Ya, baik. Terima kasih Mas. Ya. Monggo Bapak Ibu ada lagi?
Izin Pak, mungkin dari bagian perencanaan juga hadir di sini dan raise hand Pak. Oh, siap-siap. Bagian perencanaan, monggo. Ya, monggo Mbak. Izin boleh share screen, Pak? Iya, silakan. Ya Pak, mohon maaf Pak sebelumnya, kalau dari bagian perencanaan kami kan memang tidak melihat detail isian di modul pelaksanaan ya Pak di BPP. Tadi Bapak jelaskan seperti kasus di Mas Amru tadi, ada kesalahan pengisian unit-unit mengisi RPRO itu dengan persentase. Nah, sebetulnya dari perencanaan itu maksud kami untuk menagih data persentase capaian itu untuk mengisi data progres per bulan ini Pak di Smart DJA. Karena di Smart DJA kan per bulan dia minta tuh misalnya dari target rekomendasi 2 itu per bulannya persentase capaiannya berapa. Nah, kira-kira Pak ini data progres capaiannya ini atau PCRO itu di input di mana Pak ya oleh BPP? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Baik, Ibu siapa Bu? Mohon izin. Dengan Irma Pak. Terima kasih. Ya, Bu Irma. Untuk sekarang kan Smart DJS sudah sudah apa namanya, sudah jadi satu dengan, jadi aliran datanya itu dari Sakti gitu. Jadi nanti tidak perlu input 2 kali. Saya tahu saya itu. Yang sekarang masih input sendiri itu Emonef itu yang punyanya Bappenas kalau nggak salah. Mungkin Bapak Ibu perencanaan juga disuruh ngisi ya. Emonef itu malah pengisiannya sampai per komponen seingat saya kemarin. Nah, kalau yang DJA ini pengisiannya sudah apa namanya jadi satu gitu dengan aliran datanya dengan Sakti. Jadi ketika teman-teman di unit atau di Satker ini mengisi di Sakti yang tadi itu akan otomatis ketarik di situ tadi Bu. Nah, jadi ini juga sekaligus mengkelirkan tadi ya yang untuk maksudnya tadi yang untuk yang smart gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu dari Pak Pitan, Pak Amru tadi berarti dari perencanaan sudah mungkin mengamini juga kalau seharusnya memang pengisiannya ya disesuaikan saja dengan yang ada gitu. Yang PCRO ya berarti progres, untuk yang RVRO ya volumenya gitu ya. Agar kita semua sama nih. Biar Polhukam nggak beda sendiri sama KL lain gitu ya. Ya, betul Pak. Kami sepakat bahwa RVRO itu akan 0 sampai rekomendasinya itu jadi, begitu ya Pak. Nah, tapi Betul, apakah betul. BPP ini menyampaikan data PCRO juga ya Pak di modulnya mereka? Ya ada Bu, bisa di-download nanti di mungkin sebentar. Bisa laporannya itu bisa diunduh nanti Bu ketika sebentar saya share screen. Bisa dilihat juga berapa persentasenya gitu. Oke. Nah, ini di sini fitur unduh data. Sini. Ini bisa dilihat berapa PCRO, berapa LCRO-nya, berapa persentase gitu. Laporannya nanti akan keluar targetnya gitu ya. Ya, baik Pak. Ya, sebetulnya masih selaras sih kalau begitu Pak dengan yang kami sampaikan ke unit gitu Pak. Hanya Oh, apa? siap-siap. Beda persepsi di istilahnya saja yang data PCRO tapi Oh. sama unit diisinya di RVRO begitu Pak. Kasih Iya, Pak. betul. Siap, sama-sama Ibu. Terima kasih pencerahannya. Jadi ya betul. Jadi mungkin dilihat yang sudah betul tadi perencanaan di judulnya itu sudah betul kok. Progres lah. Progres itu ya maksudnya ya PCRO tadi. Mungkin tulisannya yang di tabelnya tadi yang harus mungkin perlu diperbaiki biar nggak salah apa tangkap nih teman-teman ya. PCRO sama RVRO gitu. Nah ini mungkin koordinasi juga dengan bagian perencanaan untuk targetnya gitu mungkin ya kalau di sana. Kalau di sana perencanaannya gimana ya? Terpusat atau masing-masing unit bottom up gitu ya Bu? Di tiap deputi ada Pak sesdepnya Pak. Oh Ada ya, usernya. siap-siap. Oke, baik. Siap, Bu. Oke. Ada lagi mungkin yang masih
perlu konfirmasi lagi. Mungkin ada pertanyaan yang lain, Bapak Ibu? Pak, satu lagi boleh, Pak? Silakan Bu Irma. Iya, Irma. Pak, kalau tadi kan karakteristik RVRO kami, rekomendasi kebijakan itu kan tidak mungkin dia berbentuk persentase ya, Pak. Jadi dia diakui saat satu ya, Pak. Iya, kalau persentase pun bisa Bu, tapi kan di PCRO tadi. Jadi memang Iya, ada dua isian, yang persentase sama volume. Nah, volume ini benar-benar fisiknya gitu, benar-benar target, biar nggak koma-koma gitu nanti ketika dianalisis sama analis gitu. Titik pengakuan dia satu itu di rekomendasinya jadi atau ditindaklanjutnya tuntas ya Pak, karena struktur anggaran kami itu komponennya identifikasi masalah, kemudian analisis masalah, kemudian penyusunan rekomendasi, kemudian tindak lanjut rekomendasi. Ya, jadi kalau realisasi anggaran utuh itu seharusnya sampai rekom itu ditindaklanjuti. Nah, pengakuan satunya iya. itu di rekomnya terbit atau ditindaklanjutnya tuntas ya Pak? Ya, kalau memang ya siap, terima kasih Bu. Kalau memang seperti itu apa namanya alurnya, ya berarti memang yang anggaran yang terpakai sampai mana itulah yang menjadi justifikasi. Kalau tadi tindak lanjutnya itu masih berjalan sampai tindak lanjut selesai gitu ya, berarti ya tindak lanjut itulah menjadi apa namanya menjadi acuan berapa angka satu tadi tercapai gitu Bu ya. Mungkin kalau Emonef kan juga seperti itu ya Bu ya. Emonef kan dia ketika ngisi di komponennya kan ada ininya kan, sampai komponen dia ada bagaimana pencatatannya gitu. Itu mungkin bisa apa bisa apa namanya bisa dilihat dari situ juga gitu. Jadi lebih gampang. Oke, baik Pak, terima kasih pencerahannya Pak. Siap, sama-sama. Bapak, mohon izin Bapak, dari Witan lagi Pak. Ya. Hubungan dengan yang telah disampaikan Ibu Irma dari perencanaan, bahwa untuk rekomendasi kami ini kan memang jika dikeluarkan di awal tahun, maka memang tindak lanjut itu bisa sampai akhir tahun, bahkan bisa lompat ke tahun berikutnya dalam bentuk Monef. Nah, untuk klaimnya memang karena kami sudah terlanjur mengikut progres ini, maka klaimnya memang kami mungkin sampai saat ini sudah ada 1 atau 2 rekomendasi. Nah, di justifikasi penentuan titik capaian rekomendasi itu tidak serta-merta harus saat tindak lanjut, bisa juga saat rekomendasi itu dikeluarkan ke KL yang dituju. Artinya ada dua justifikasi itu diperbolehkan dalam satu unit, atau harus menganut justifikasi sama untuk penentuan titik capaian itu Bapak. Mungkin itu yang dari segi para analis, izin kalau kami dari KSD Pak, dari segi analis yang untuk titik capaian kami sudah mengeluarkan rekomendasi ini, sebetulnya saat selesai tindak lanjut itu tuntas dilaksanakan, atau saat surat ini setelah diterima oleh KL yang dituju, maka itu sudah boleh diakui. Mungkin izin mohon pencerahannya Pak. Baik, Pak Pitan. Ya kembali lagi tadi ke justifikasi ini ya, karena memang masing-masing satker lah yang tahu gitu ya, bagaimana suatu output itu terbentuk. Gitu. Jadi bisa berbeda. Kalau menurut saya masing-masing unit itu bisa berbeda. Tapi kalau memang dari sana ada penyeragaman atau memang sebenarnya sama gitu ya, konsepnya sama ya, ini diseragamkan. Jadi nggak beda-beda gitu. Kalau memang tadi outputnya rekomendasi dianggap sudah tercapai satu rekomendasi, semua memang seperti itu dan memang seperti itu adanya ya monggo gitu. Tapi kalau memang niatnya adalah anggaran yang digunakan itu untuk mencapai sampai output itu tidak lanjuti, ya seharusnya itu yang diakui karena prinsipnya input output kan maksudnya
untuk mencapai satu output itu kan anggaran yang digelontorkan berapa. Nah itu kan kalau anggaran untuk mencapai satu rekomendasi doang nggak sampai segitu, ada ternyata tambahannya, berarti kan nggak mencerminkan gitu ya, nggak mencerminkan suatu output gitu. Harusnya kalau gitu ya targetnya aja yang satuannya diubah, jangan rekomendasi tapi tindak lanjut rekomendasi seperti itu ya. Ya itu mungkin monggo didiskusikan karena itu kan bisa diubah juga kalau misalnya mungkin sama DJA atau ini ya, bisa DJA atau Bappenas ya mungkin kalau sampai mengubah itu ya. Cuman memang ini tantangan kita masih banyak output-output yang masih belum mencerminkan. Nah, dengan upaya ini kita harap ada concern dari teman-teman untuk eh, care gitu, untuk gimana ya, ikut apa namanya, ikut andil dalam penentuan suatu output gitu, yang mencerminkan suatu output itu seperti apa gitu. Apakah sudah tepat juga ini belum tentu tepat. Jadi RO itu bisa aja targetnya salah, satuannya salah itu masih mungkin. Karena itu tantangan kita. Kita harus terus memperbaiki budgeting kita ke depan gitu kan. Jadi semakin sesuai dengan apa namanya, semakin mencerminkan gitu, semakin baik gitu. Karena kita bisa tahu untuk dana 1 miliar gitu ya, itu bisa sampai dapat apa sih negara ini, bisa sampai tindak lanjut apa, bisa sampai rekomendasi doang gitu kan. Kalau tertulis rekomendasi ya sebenarnya kita orang awam akan menganggap itu rekomendasinya doang selesai gitu, tapi nggak tahu tindak lanjutnya seperti apa. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin ganti target ya monggo gitu. Memang tidak lanjut targetnya adalah 5 tindak lanjut gitu ya, ya bisa aja gitu. Tuh, makasih. Oh, bagaimana? Izin, apabila sudah tidak ada pertanyaan lagi, atau masih ada pertanyaan, mohon maaf. Baik, terima kasih banyak Pak Priyo dan Pak Tio sudah meluangkan waktunya untuk kami dan memberikan pemahaman terkait pengisian capaian output. Mohon izin saya mewakili dari Bapak Koordinator Keuangan karena beliau ada keperluan sehingga meninggalkan rapat lebih dulu. Izin berarti untuk target pengisian output bulan Juli itu terakhir berarti di hari Senin ya Pak. Apakah itu ada waktu olap atau apakah sebaiknya kita H-1 gitu kita isi supaya lengkap dulu gitu Pak, atau memang masih boleh diisi di hari Seninnya gitu? Takutnya barangkali ada ini, saya izin nitip satu pertanyaan, maaf tadi sebelum menutup. Baik. Senin terakhir. Jadi kalau misalnya ini hari ini bisa selesai gitu ya, masih bisa Bapak Ibu evaluasi lagi gitu kan enaknya. Mendingan seperti itu. Jadi semakin cepat semakin baik. Baik. Tapi misalnya, jadi kalau bisa kirim dulu lah untuk kesempatan pertama lah setidaknya ya sudah. Karena kalau sudah dikirim itu masih bisa diperbaiki Bapak Ibu selama belum tutup tadi. Nah, tapi kalau sudah benar-benar belum ngisi nih ya, tutup. Wah, ini yang repot ini kan nggak bisa ngisi cabut. Jadi kalau bisa isi dulu lah. Isi dulu, nah, nanti dievaluasi lagi kalau misalnya memang belum sesuai atau targetnya yang kemarin belum sesuai dengan apa yang dicapai kemarin gitu. Dan target ke depan 3 bulan lah setidaknya nih, untuk 3 bulan ke depan ini targetnya seperti apa gitu. Baik. Dan tapi isinya tetap ya Bu, Januari sampai Desember diisi semua ya. Siap. Karena kalau nggak diisi semua nggak bisa dikirim nanti. Baik, terima kasih Pak Priyo. Masukannya berarti mungkin mohon izin Bapak Ibu pengelola keuangan, diharapkan hari ini kami bisa menunggu pengisiannya sehingga kami dari PPK Konsolidator bisa melakukan pengiriman kepada Kemenkeu. Mungkin itu apabila memang
Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Saya izin menutup kegiatan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semuanya. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Priyo dan Pak Salam. Tio. Juga Baik, semuanya. terima kasih. Terima kasih teman-teman dari Polhukam. Saya mohon izin live, gitu ya.